Tercatat total pembelian investor asing mencapai 46,15 triliun rupiah dengan penjualan 39,47 triliun rupiah di pekan lalu. Rupiah dibayangi penantian simposium tahunan The Fed di Jackson Hole, Wyoming dengan antisipasi The Fed akan lebih dovish, di mana berdasarkan CME FedWatch menunjukkan peluang penurunan suku bunga 25 basis point jadi 4 hingga 4,25% dalam rapat September di 83,6%. Ketubik pilihan pemirsa di mana investor kembali memborong saham di Bursa Efek Indonesia dengan nilai beli bersih 6,67 triliun rupiah di pekan lalu, di mana raihan ini meningkat drastis dari pekan sebelumnya dan menjadi salah satu penopang utama rally indeks harga saham gabungan dengan menyentuh level intraday tertinggi di sepanjang masa. Investor asing kembali memborong saham di Bursa Efek Indonesia dengan nilai beli bersih atau net buy mencapai 6,67 triliun rupiah di sepanjang periode 11 hingga 15 Agustus 2025 dan meningkat drastis dari pekan sebelumnya. Arus modal tersebut menjadi salah satu penopang utama rally indeks harga saham gabungan menyentuh level psikologis 8.000 secara intraday. Berdasarkan data BEI, IHSG menguat 4,84% selama sepekan di 7.898,37 di Jumat setelah sempat mencetak level tertinggi intraday 8.017. Kapitalisasi pasar pun naik 5,11% secara mingguan menjadi 14.247 triliun rupiah. Kenaikan indeks komposit seturut dengan derasnya aksi akumulasi asing. Tercatat total pembelian investor asing mencapai 46,15 triliun rupiah dengan penjualan 39,47 triliun rupiah di pekan lalu. Total beli bersih mencapai 6,67 triliun rupiah, meningkat dari pekan sebelumnya di 124,22 miliar rupiah. Saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk menjadi saham yang paling banyak diburu asing mencapai 2,3 triliun rupiah. Saham PT Telkom Indonesia Persero Tbk yang membukukan net buy 1,64 triliun rupiah. Asing juga mencatatkan beli bersih saham PT Bank Sentral Asia Tbk 1,33 triliun rupiah dan saham PT Bank Mandiri Persero Tbk net buy asing di 769,7 miliar rupiah. Senior market kartis Mirae Aset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan konsistensi aksi beli asing di Agustus terjadi ketika IHSG berhasil menguji level tertinggi di kisaran 8.000 setelah di kuartal 1 2025. Indeks komposit sempat tertekan dinamika global terutama pemilu Amerika Serikat dan kebijakan tarif Donald Trump. Sementara katalis positif ke depan datang dari proyeksi surplus transaksi berjalan di kuartal 2 2025. Surplus ini berpotensi memperkuat sentimen pasar sekaligus menambah daya tarik IHSG bagi investor asing. Berbagai sumber, IDX Channel. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah melemah ke 16.200-an per dolar Amerika Serikat setelah menguat di level 16.100-an di perdagangan pekan sebelumnya. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,38% di level 16.216 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya di perdagangan Selasa pagi, rupiah sudah dibuka melemah di 0,28% di level 16.200 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika menguat tipis di 0,04% di level 98,20 di Selasa pagi tadi. Rupiah dibayangi penantian simposium tahunan The Fed di Jackson Hole, Wyoming dengan antisipasi The Fed akan lebih dovish, di mana berdasarkan CME FedWatch menunjukkan peluang penurunan suku bunga 25 basis point jadi 4 hingga 4,25% dalam rapat September di 83,6%, lebih rendah dibandingkan akhir pekan di 85,4%. Sementara kemungkinan suku bunga acuan bertahan mencapai di 16,4%, naik dari posisi akhir pekan lalu di 14,6%.
Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.240 rupiah, kemudian terhadap euro di 18.882 rupiah, pound sterling di 21.926 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di level 109,99 rupiah. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Bumi Resources Tbk atau Bumi berencana akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 2 2025 senilai 721,61 miliar rupiah. Di mana aksi ini merupakan bagian dari rencana penghimpunan dana obligasi berkelanjutan perseroan sebesar 5 triliun rupiah. Mengacu prospektus ringkas PT Bumi Resources Tbk yang dirilis Senin, obligasi tersebut terbagi ke dalam 2 seri. Seri A diterbitkan senilai 149,33 miliar rupiah dengan tenor 3 tahun dan tingkat bunga 8% per tahun. Sementara seri B senilai 572,28 miliar rupiah memiliki tenor 5 tahun dengan tingkat bunga 9,25% per tahun. Masa penawaran umum akan dilakukan di 2 hingga 3 September 2025 dengan penjatahan di 4 September. Pendistribusian obligasi secara elektronik dijadwalkan di 9 September, sementara pencatatan di Bursa Efek Indonesia direncanakan di 10 September 2025. Dari total dana yang diperoleh, 45,34% akan digunakan untuk membayar tahap kedua akuisisi perusahaan asal Australia, Wolfram Limited, yang nantinya akan menjadi anak usaha Bumi. Setelah akuisisi rampung, 13,71% dari hasil obligasi akan dialokasikan sebagai pinjaman ke Wolfram Limited untuk kebutuhan modal kerja perseroan. Perseroan menunjuk 6 penjamin pelaksana emisi: PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT BCA Sekuritas, PT BRI Dana Reksa Sekuritas, dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Pevindo memberikan peringkat ID single A+ atas surat utang. Diketahui sebelumnya pada awal tahun Perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan 1 tahap 1 2025 senilai 350 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini di tengah indeks harga saham gabungan cenderung mengalami pelemahan, saham Bumi justru konsisten bergerak di zona hijau pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham Bumi di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 109. Ini mengalami penguatan tipis jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan di Jumat pekan lalu di Rp108 per saham. Beberapa menit pasca pembukaan, saham Bumi menguat ke level Rp114 per saham. Tampaknya intraday tertinggi hari ini. Pada penutupan, penguatan lebih ke arah terbatas di 113 dan dibuka di level yang sama di pembukaan sesi kedua. Sementara level terendah hari ini di 108. Kemudian dalam pergerakannya, sepekan terakhir menguat di 3,70%, year to date melemah di 5,08%. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba lihat pergerakan saham Bumi dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Ya, perdagangan di 20 Januari, saham Bumi diperdagangkan di level 121. Februari, Maret, dan April lebih cenderung tertekan. Bahkan di April ketika terjadi trading halt, saham Bumi turun dalam ke level Rp77 per saham. Mei dan Juni kembali mengalami penguatan hingga ke 138 di perdagangan 12 Juni. Kemudian ini merupakan level tertinggi di 6 bulan terakhir. Juli dan Agustus kembali cenderung mengalami pelemahan. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat posisi price to earning ratio-nya di 63,28 kali, PSR-nya di 1,91 kali, dan PBV-nya di 1,65 kali, dan PCFR minus di 139,21 kali.
Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi evaluasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, pemirsa, dan tak ketinggalan saham-saham film apa saja yang direkomendasikan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.